Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tazkiyatun Nufus wa Tartibuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah selesaikan pembahasan tentang as-sabr, bab tentang sabar, dan sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya di halaman 93, yaitu asy-syukru, bab tentang syukur. Adapun definisi tentang syukur, kata beliau, asy-syukru huwa ats-tsana'u 'alal mun'im bima aulakahu min ma'rufin. Syukur adalah pujian kepada zat yang memberikan nikmat dengan disebabkan oleh kebaikan-kebaikan yang telah Ia berikan. Itu syukur. Syukur artinya kita memuji kepada yang memberikan nikmat kepada kita disebabkan kebaikan-kebaikan yang diberikan. Dan insyaallah definisi ini sudah mafhum ya, sudah kita ketahui. Kemudian kata beliau bahwasanya syukur itu ada 3 rukun. Di syukur itu ada 3 rukun. Artinya harus ada 3 perkara yang dipenuhi sehingga seseorang dikatakan bersyukur. Yang pertama adalah al-i'tiraf bin ni'mah batinan. Secara batin dia harus memahami, mengakui tentang nikmat tersebut. Ini yang pertama, rukun yang pertama, mengetahui secara hati tentang nikmat tersebut. Bagaimana seorang bisa bersyukur kalau dia tidak meyakini adanya nikmat? Ini yang pertama, pengakuan secara hati tentang nikmat yang didapat. Ini rukun yang pertama, al-i'tiraf bil qalb. Al-i'tiraf bin ni'mati batinan. Mengetahui nikmat tersebut secara hati. Adapun rukun yang kedua adalah at-tahadduts biha zahiran. Menyampaikan nikmat tersebut secara zahir, secara lisan. Yang kedua adalah menyampaikan, mengutarakan nikmat tersebut secara lisan. Ini rukun yang kedua. Hatinya mengakui itu suatu nikmat, kemudian lisannya mengutarakan nikmat tersebut. Dan rukun yang ketiga al-isti'anatu biha ala ta'atillah. Yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah. Ini seseorang dikatakan bersyukur terhadap nikmat Allah apabila memenuhi 3 rukun tersebut. Hatinya mengakui nikmat tersebut, lisannya mengucapkannya, dan dia gunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila tidak terpenuhi salah satu dari 3 rukun tersebut, maka tidak dikatakan seseorang bersyukur secara sempurna. Maka kata beliau,
Asyukru yata'allaqu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Syukur ini terkait dengan hati, lisan, dan amalan. Ini syukur. Jadi syukur, makanya para ulama membedakan antara alhamdu wa syukur. Pujian dan syukur. Ada sedikit perbedaan antara pujian dan syukur. Adapun pujian itu as-sana'u bil lisan. Sanjungan dengan lisan itu pujian. Alhamdu. Pujian itu sanjungan dengan lisan. Adapun syukur ini bentuknya lebih dari sekedar sanjungan dengan lisan. Pengakuan dengan hati, sanjungan dengan lisan, dan ya menggunakan nikmat itu untuk ketaatan atau untuk sesuatu yang diridhoi oleh pemberi nikmat. Jadi syukur ini dari sisi ini maknanya lebih luas daripada alhamdu, pujian. Karena syukur mencakup hati, lisan, dan amal perbuatan. Adapun alhamdu ini dari lisan. Adapun dari sisi sebabnya, pujian lebih luas dari syukur. Kalau syukur sebabnya karena apa? Nikmat. Kalau syukur sebabnya karena nikmat. Adapun pujian itu sebabnya imma karena nikmat, imma karena kebaikan zat. Zat yang baik, zat yang sempurna, ya. Itu sebab dari pujian, baik karena kebaikan dari sisi nikmatnya atau kebaikan dari sisi zatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang sempurna. Sempurna baik dari sisi zatnya, nama-nama dan sifatnya, maupun sempurna dari af'al, perbuatan-perbuatannya, dari nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikannya. Makanya pujian yang diberikan hamba kepada Allah juga pujian yang sempurna, ya. Karena sempurna dari sisi zat maupun sempurna dari sisi af'al. Ini pujian. Adapun syukur lebih khusus kepada nikmat. Maka dari sisi sebabnya pujian lebih luas daripada syukur. Karena pujian bukan hanya sekedar nikmat, karena nikmat dan karena kebaikan zat. Adapun syukur lebih khusus karena nikmat. Tapi dari sisi cara pengungkapannya, syukur lebih luas daripada pujian, karena syukur dengan hati, dengan lisan, dan dengan ya sikap perbuatan. Adapun pujian lebih khusus dengan lisan. Fal qalbu lil ma'rifah wal mahabbah wal lisan lis sana'i wal hamd wal jawar li istimaliha fi ta'atil mashkur wa kafi an ma'asi. Bentuk syukur, pengamalan syukur yang pertama hati untuk mengetahui dan mencintai, mengetahui hakikat nikmat dan mencintai pemberi nikmat. Adapun lisan digunakan untuk memuji dan menyanjung pemberi nikmat. Adapun anggota badan digunakan untuk melakukan ketaatan, melaksanakan perintah dari zat yang memberikan nikmat yang kita syukuri, dan menahan diri dari larangan-larangan atau tidak bermaksiat terhadap zat yang memberikan nikmat. Ini bentuk syukur. Kemudian beliau mengatakan, waqad qarana Allah Subhanahu wa taala asy-syukra bil iman. Allah Subhanahu wa taala ya mengiringi syukur dengan iman. Artinya antara syukur dan iman itu sesuatu yang dekat. Sesuatu yang dekat. Wa akhbara annahu la gharada lahu fi 'adzabi khalqihi in syakaru wa amanu bihi. Dan Allah kabarkan bahwasanya Allah tidak berkehendak untuk mengazab seorang hamba, ya, mengazab hambanya jika mereka bersyukur dan beriman.
Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah mengazab kalian jika kalian mau bersyukur dan kalian mau beriman. Wa akhbara subhanahu anna ahla syukri humul mukhsusuna bi minnatihi alaihim min baini ibadih. Dan Allah mengkhabarkan bahwasanya orang-orang yang pandai bersyukur adalah orang-orang yang secara khusus akan mendapatkan karunia Allah dari kalangan para hamba-hambanya. Orang-orang yang pandai bersyukur adalah orang yang akan mendapatkan kemuliaan, ya karunia Allah yang besar, yaitu karunia hidayah. Karunia hidayah iman. Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 53. Wa kadzalika, dan demikianlah kata Allah, fatanna ba'dahum bi ba'din. Kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Maksudnya Allah uji orang-orang kaya dengan adanya orang-orang miskin. Ya. Liyaqulu ahaula'i manallahu alaihim min bainina, agar mereka orang-orang kaya mengatakan, ahaula'i, mengapa mereka orang-orang miskin tersebut manallahu alaihim, Allah berikan karunia nikmat kepada mereka, maksudnya nikmat iman, nikmat hidayah. Min bainina, ya daripada kami orang-orang kaya. Ya. Alaihissallahu bi'a'lama syakirin. Kemudian Allah jawab ucapan mereka, bukankah Allah lebih mengetahui siapa hamba-hambanya bersyukur? Dijelaskan di dalam tafsir ayat ini, maksudnya orang-orang kaya, mereka dahulu tidak mau mengikuti kebenaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam karena merasa gengsi. Kenapa? Karena orang-orang miskin mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka mereka enggan. Karena kesombongan mereka, gengsinya mereka, ya, masa kami akan disamakan dengan orang-orang miskin? Ya. Kenapa mereka yang dapatkan hidayah bukan kami? Ya. Artinya mereka tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kesombongan mereka. Dan Allah lebih mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga membagi manusia, ada dua kelompok manusia, ada kelompok manusia yang pandai bersyukur atau syakur, dan ada kelompok manusia yang tidak pandai bersyukur atau kafuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan, "Inna hadainahu sabila." Sesungguhnya kami telah berikan petunjuk kepada mereka jalan, imma syakiran wa imma kafuran. Ada sebagian di antara mereka yang syakir, orang-orang yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka, wa imma kafuran, dan ada sebagian lagi yang ingkar dengan nikmat yang Allah berikan. Kemudian Allah juga sebutkan bahwasanya apabila seorang hamba mau bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka Allah umumkan, Allah akan berikan tambahan-tambahan nikmat kepadanya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu telah mengumumkan, la in syakartum, sungguh jika kalian mau bersyukur, la azidannakum, sungguh pasti aku akan tambahkan kepada kalian. Wa la in kafartum, dan jika kalian kufur, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Di sini di dalam surah Ibrahim ayat 7 yang kita barusan bacakan tadi, Allah menegaskan bahwasanya Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya bersyukur. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan banyak penekanan-penekanan.
Allah mengatakan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum. Ya. Kalimat la azidannakum kalau dalam bahasa Arab ini asalnya azidukum, ya. Azidukum. Azidukum artinya aku akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Ya. Kemudian azidu ditambah lam ta'kid. Lam ta'kid itu lam yang maknanya menekankan. Lamnya dibaca pendek di depan kata kerja. Azidu menjadi la azidu. Sungguh aku akan tambahkan. Itu yang lam ta'kid. Kemudian ditambahkan nun taukid yang ditasydid. Ini dalam bahasa Arab juga maknanya penguatan. Ya. La azidu menjadi la azidanna. La azidanna, sungguh pasti. Gak ada keraguan lagi. Ini kalau kita pahami seperti itu. Ya, kalimat ini adalah kalimat artinya orang yang mendengarkan, ya, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. La azidannakum, sungguh pasti tidak ada keraguan. Ya. Suatu kepastian Allah pasti akan tambahkan kepada kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, inna azabi lasyadid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain ya, di dalam banyak ayat Allah banyak mengkaitkan ya, pemberian janji-janji pahala atau keutamaannya itu dengan masyiahnya. Waqafa Allah Subhanahu katsiran minal jazaa 'alal masyiah. Banyak Allah memberikan balasan-balasan, janji-janji balasan dengan masyiah. Masyiatnya dengan kehendaknya. Seperti Allah mengatakan, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Maka kelak Allah akan memberikan kecukupan kepada kalian dari karunia-Nya. Insya'a, jika Allah berkehendak. Ini namanya masyiah. Kemudian di dalam ayat lain Allah mengatakan wa yaghfiru liman yasha'. Dan Allah akan memberikan ampunan liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini masyiah. Artinya maghfirah Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam taubat juga Allah mengatakan wa yatubullahu ala man yasha, dan Allah akan menerima taubat siapa yang Allah kehendaki. Ya. Adapun ketika memberikan balasan tentang syukur, Allah tidak tambahkan kaitkan dengan masyiahnya. Ini menunjukkan balasan syukur begitu besar. Allah mengatakan wa sanajzi syakirin, dan Allah akan berikan balasan kepada hamba-hambanya bersyukur. Tidak Allah katakan liman yasha. Ini menunjukkan bahwasanya siapa saja yang bersyukur pasti Allah akan berikan balasan atas syukur yang ditunaikan. Ya. Kemudian terkait dengan kedudukan keagungan syukur ini, ya, lima arafa adullahi iblisu qadra maqami syukri, ketika iblis mengetahui betapa besarnya kedudukan syukur di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa annahu min ajallil maqamati wa alaha, bahwanya syukur adalah seutama-utama kedudukan, setinggi-tinggi kedudukan di sisi Allah, ja'ala ghayatahu an yas'a fi qat'in nasi anhu, maka iblis tetapkan tujuan utama, ya, bagaimana menjauhkan syukur dari hamba-hamba Allah. Bagaimana hamba-hamba Allah tidak menjadi hamba yang bersyukur. Iblis sebutkan, Allah nukilkan di dalam surah Al-A'raf ayat ke-17. Tsumma la'atiyannahum. Ini juga iblis menggunakan kalimat ta'kid. La'atiyannahum, sungguh aku pasti akan datangi mereka. Kemudian la'atiyannahum, sungguh pasti aku akan datangi mereka, min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymani wa an syama'ilihim. Aku akan datangi mereka, akan ganggu mereka, baik dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau wahai Allah, engkau tidak akan dapatkan kebanyakan mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur.
Wa wasafa subhanahu asy-syakirina bi annahum qalilun min ibadi. Dan Allah juga menyebutkan bahwasanya hamba-hamba Allah yang bersyukur itu sedikit. Ini menunjukkan keutamaan, menunjukkan ketinggian derajat syukur. Bahwasanya sedikit hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dengan sebenarnya. Ketika memahami hatinya itu nikmat datang dari Allah, kemudian lisannya mengucapkan, memberitahukan nikmat tersebut, dan dia gunakan nikmat tersebut di jalan-jalan ketaatan, maka orang-orang seperti ini tidak banyak. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur, ya. Kemudian menunjukkan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang sangat kuat di dalam bersyukur kepada Allah tabaraka taala, disebutkan di dalam Sahihain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering melakukan salat malam, dan salat malam Nabi itu panjang, ya. Sehingga Ummu Mukmin Aisyah mengatakan jangan tanya bagusnya dan panjangnya, ya. Annahu qama hatta tafattarat qadamah. Nabi itu kalau salat berdiri panjang lama sampai kedua kakinya pecah-pecah karena lama menahan beban berdirinya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Rasulullah, ya, ataf'alu hadza wa qad ghafara Allahu lak. Kenapa Anda lakukan seperti ini? Allah sudah ampuni Anda. Wahai Nabi, kenapa engkau tetap melakukan seperti ini? Allah kan sudah memberikan ampunan. Ya, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah memberikan ampunan dosa-dosamu, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Qala, maka Nabi mengatakan, afala akuna abdan syakura. Ya. Apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Jadi Nabi tunaikan ibadah itu semua sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah kepada beliau. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah mengajarkan sebuah doa, ya, kepada Muadz bin Jabal. Nabi mengatakan kepada Muadz bin Jabal, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, wahai Muadz, sesungguhnya aku mencintaimu. Fala tansa an taqula dubura kulli shalah. Maka wahai Muadz, jangan sekali-kali engkau lupakan untuk engkau ucapkan setelah salatmu. Ini di antara petunjuk Nabi yang dibaca zikir setelah salat. Apa yang Nabi ajarkan kepada sahabatnya yang sangat dicintai Muadz bin Jabal sebagai bentuk cintanya Rasulullah kepada sahabatnya? Rasulullah mengajarkan sebuah zikir kepada sahabatnya, janganlah engkau lupa untuk ucapkan di akhir salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan untuk senantiasa bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk senantiasa bisa membaguskan ibadah kepadamu. Ini zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Muadz bin Jabal yang dibaca, ya, duburi kulli shalah. Kalimat duburi kulli shalah, para ulama ada dua tafsir makna duburi kulli shalah, di akhir setiap salat. Sebagian mengatakan di akhir setiap salat artinya, ya, di akhir sebelum salam. Sebelum salam. Sehingga doa ini juga bisa dibaca sebelum salam. Ya. Jadi setelah kita baca at-tahiyatul lillah sampai hamidum majid, kemudian kita berlindung dari 4 Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian kita baca doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu,
untuk senantiasa bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Mu dan untuk senantiasa bisa membaguskan ibadahku kepadamu. Ini makna yang pertama, ya, duburis salat. Adapun makna yang kedua, duburis salat, kata ulama, setelah salam. Setelah salam, ya. Bisa dibaca setelah salam, ya. Wa syukru qayyidun ni'ami wa sababul mazid. Dan syukur ini adalah salah satu pengikat nikmat-nikmat Allah, yang mengikat nikmat Allah dan menjadi sebab bertambahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin nikmat-nikmat Allah tidak hilang dari kita, maka ikatlah nikmat tersebut dengan syukur. Karena syukur itu akan semakin mengikat nikmat Allah dan menambahkan nikmat Allah kepada kita. Sebagaimana berkata Umar bin Abdul Aziz, qayyidu ni'amallahi bi syukrillah. Ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan bersyukur kepadanya. Ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan bersyukur kepadanya. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala li rajulin min Hamdan. Ibnu Abi Dunya menyebutkan sebuah riwayat ucapan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, ketika Ali berkata kepada salah seorang dari Hamdan, inna ni'mata mausulatun bisyukri. Sesungguhnya nikmat itu akan senantiasa tersambung dengan sebab syukur. Nikmat itu akan Allah sambungkan dengan sebab syukur. Wa syukru yata'allaqu bil mazid. Dan syukur itu sangat terkait dengan ditambahkannya suatu nikmat. Jadi Allah akan tambahkan nikmatnya kepada hamba ketika hamba bersyukur. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca. Wa huwa makrunani fi qarnin fala yanqati'ul mazidu minallahi hatta yanqati'us syukru minal abdi. Syukur dan ditambahkannya nikmat itu dua perkara yang senantiasa beriringan, kata Ali bin Abi Thalib. Syukur dan ditambahkannya nikmat Allah itu dua perkara yang senantiasa beriringan. Maka tambahan-tambahan nikmat Allah tidak akan putus dari seorang hamba sampai ya seorang hamba ya berhenti dari syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin ditambahkan nikmat kita, maka ikatlah dan sambunglah nikmat tersebut dengan syukur. Maka dengan syukur nikmat Allah akan langgeng. Ya. Dan nikmat Allah ikhwan wa akhwati azzakum jangan hanya ya dilihat dari sisi jumlah materinya saja. Tapi nikmat Allah lebih luas dari itu. Dari sisi keberkahannya, dari sisi manfaatnya dan seterusnya. Itu nikmat Allah yang besar. Wa qala Al-Hasan, berkata Imam Hasan Al-Basri, aksiru min dzikri hadhihi ni'am. Perbanyaklah kalian menyebut nikmat-nikmat Allah. Fa inna dzikraha syukrun. Karena menyebut-nyebut nikmat Allah itu syukur. Wa qad amara Allahu nabiyahu an yuhadditsa bi ni'mati rabbih. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan nikmat Allah kepadanya. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka sampaikanlah kepada yang lain. Maka menyampaikan nikmat Allah kepada yang lain ini salah satu bentuk dari syukur nikmat. Ya. Syekh Sa'di rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat ini beliau menegaskan bahwasanya ya, ini dilakukan kita sampaikan nikmat-nikmat tersebut apabila memang tidak ada madarat. Ya. Adapun apabila ada madarat, misalkan menyebabkan orang lain menjadi hasad atau timbul ujub pada diri kita, maka ditahan. Ya. Maka ditahan. Ya. Tetapi secara umum menyampaikan nikmat Allah ya itu sesuatu yang diperintahkan ya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala yuhibbu an yura atharu ni'mati al-'abdi, dan Allah sangat menyukai apabila bekas-bekas nikmatnya terlihat pada seorang hamba. Ya. Fa inna dzalika syukruha bilisanil hal.
Karena menampakkan nikmat-nikmat Allah itu adalah salah satu bentuk syukur dengan perbuatan yang kita lakukan. Wa kana Abu Mughirah idza qila lahu kaifa asbahta ya Aba Muhammad. Abu Mughirah ketika ditanya oleh temannya, bagaimana engkau masuk di waktu pagi, berada di waktu pagi wahai Abu Muhammad? Qala, kata Abu Mughirah, asbahna maghruqina fin ni'am. Aku atau kami berada di waktu pagi dalam keadaan dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah, ya, tenggelam di dalam nikmat-nikmat Allah, ajizina 'ani syukri, tetapi kami adalah orang-orang yang lemah di dalam mensyukurinya. Yatahabbabu ilaina rabbuna, Tuhan kami, Rabb kami senantiasa berusaha memperlihatkan kecintaannya kepada kami dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa huwa ghaniyun 'anna, padahal Allah itu tidak butuh sama sekali kepada kita. Wa natamaqqat ilaihi wa nahnu ilaihi muhtajun. Sebaliknya, kita merasa tidak butuh kepada Allah. Ya, kita terkadang tidak taat kepadanya, padahal sesungguhnya kita adalah hamba-hamba yang butuh kepadanya. Qala Syuraih, berkata Syuraih, ma usiba abdun bimusibatin illa kana lillahi 'alaiha fiha thalathu ni'am. Kata Syuraih menunjukkan hakikat musibah yang diterima oleh seorang hamba. Kata Syuraih, tidaklah seorang hamba ditimpa suatu musibah apapun bentuknya, melainkan di dalam musibah tersebut ada 3 nikmat Allah. Yang kadang kita enggak sampai memahami seperti itu. Dari sisi mana nikmatnya? Musibah atau nikmat? Kata Syuraih, tidaklah seorang hamba ditimpa suatu musibah, melainkan di dalam musibah tersebut ada 3 bentuk nikmat Allah. Apa itu? Kata beliau, alla takuna kanat fi dini. Nikmat Allah yang pertama, yaitu Allah tidak jadikan musibah tersebut musibah di dalam agama. Ini nikmat. Ya. Karena kalau musibah dalam agama itu musibah sejati. Ya. Apa itu musibah dalam agama? Musibah di dalam agama adalah perkara-perkara yang memudaratkan agama seseorang. Dari kemaksiatan, kekufuran, kenifakan, kufur, nifak, munafik, ya, maksiat dan seterusnya. Bid'ah itu adalah musibah-musibah agama. Maka selama itu bukan musibah agama, musibah dunia itu hakikatnya nikmat. Itu hakikatnya nikmat. Kenapa? Karena sebagaimana disebutkan di dalam banyak hadis, banyak dalil, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin kecuali ada 2 kemungkinan. Kalau dia mau menerimanya dengan sabar, yaitu apa? Imma li kafaratiz dzunub, baik itu musibah ada kala sebagai bentuk untuk menghapus dosa dan kesalahan. Berarti itu nikmat. Apapun bentuk-bentuk musibah dunia, ya, yang diterima oleh seorang mukmin ketika dia mau bersabar, maka yang pertama kemungkinan sebagai kafarah, penggugur kesalahan. Itu nikmat. Yang kedua, imma li raf'il darajat. Yang kedua, hakikat musibah dunia adalah untuk mengangkat kedudukan seorang hamba. Maka ketika hamba memahami hakikat musibah seperti ini, maka dia akan merasakan nikmat di balik musibah. Dan ini sesuatu yang berat. Bagaimana seorang bisa bersyukur ketika mendapatkan musibah Allah, ketika dia memahami bahwa sejatinya musibah dunia itu hakikatnya adalah kebaikan dari Allah. Imma Allah ingin menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya, imma ada kalanya Allah ingin mengangkat kedudukan nanti di surganya. Maka ini adalah nikmat selama bukan musibah di dalam agamanya. Kemudian nikmat yang kedua, alla takuna a'zama mimma kanat. Di antara nikmat berikutnya kata Syuraih, bahwasanya Allah tidak menjadikan musibah tersebut lebih besar dari
yang terjadi pada orang-orang sebelumnya. Ya. Alhamdulillah masih seperti itu, masih ada orang ditimpa musibah lebih besar. Ya kan sakit, alhamdulillah sakit saya tidak ada yang lebih parah dari saya. Ya, usahanya gagal, ada yang lebih parah gagalnya dari saya, dan seterusnya. Berarti ini suatu nikmat, tidak diberi musibah yang lebih besar dari saudara yang lain. Kemudian yang ketiga, wa annaha la budaka inatun faqad kanat. Dan musibah ini itu adalah sesuatu yang pasti terjadi dan Allah sudah ya wujudkan. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali sudah Allah catat. Bi khamsina alf sanah qabla an yakhluqas samawati wal ard. Ya. Kataballahu maqadir al khalaiq bi khamsina alf sanah qabla an yakhluqas samawati wal ard. Allah telah mencatat, menulis takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Artinya semua sudah Allah catat. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali sudah di dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu takdir kita kecuali ketika sudah terjadi. Dan musibah yang menimpa kita sejatinya itu adalah ketetapan sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan Allah wujudkan ketika kita mendapatkannya. Kemudian berkata Yunus bin Ubaid, qala rajulun li Abi Ghanimah. Ada seseorang bertanya kepada Abu Ghanimah, kaifa asbahta, bagaimana engkau masuk di waktu pagimu? Kata Abu Ghanimah, asbahtu baina ni'matain. Aku masuk waktu pagi, bangun di waktu pagi, berada di antara dua nikmat Allah. Apa itu? La adri ayyatuha afdal. Dan aku tidak tahu di antara dua nikmat ini mana yang lebih baik. Dan ini kadang nggak kita pahami. Kata beliau, aku bangun di waktu pagi, berada di antara dua nikmat Allah, yang aku tidak tahu mana di antara keduanya lebih baik bagiku. Ya, nikmat yang pertama kata Abu Ghanimah, dzunubin satarahallahu alayya. Nikmat yang pertama adalah dosa-dosaku yang Allah tutup. Tidak banyak diketahui orang lain. Fala yastati'u an yu'irani biha ahad, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mencelaku. Yang seandainya Allah tidak tutup dosa-dosanya, maka pasti akan banyak orang yang mencela kita. Ini suatu nikmat ketika Allah masih menutup dosa-dosa dan kesalahan. Makanya di dalam syariat tidak boleh seorang muslim menampakkan dosa dan kesalahan. Ini asalnya. Sesuatu aib yang Allah tutupi itu tidak boleh ditampakkan. Makanya nggak boleh kita mengatakan kepada yang lain, saya tadi malam melakukan ini, maksiat ini, maksiat itu nggak boleh. Itu haram. Ya, membuka aib sendiri itu haram. Illa indal darurah indal hajat, kecuali ketika ada hajat. Apa? Ketika di depan hakim harus mengaku apa yang Anda lakukan tadi malam dan seterusnya. Ketika dalam persaksian mau nggak mau dia harus sampaikan. Ya. Tetapi kalau tidak ada hajat tidak boleh. Membuka aib sendiri itu sesuatu yang dilarang. Maka ditutupnya aib seorang hamba itu nikmat. Yang kedua, mawaddatin qadhafaha Allahu fi qulubil ibad, yaitu kecintaan yang Allah berikan di dalam hati-hati hamba kepadaku. Fala yablughaha amali, yang sesungguhnya amalanku tidak sampai pada posisi kecintaan tersebut. Artinya, ya, orang-orang menyintaiku, menyayangiku, ya, menghormatiku, padahal sejatinya amalanku tidak layak untuk mendapatkan posisi seperti itu. Maka kata Abu Ghanimah, ini dua nikmat yang senantiasa beliau rasakan di setiap pagi. Kemudian dari Sufyan, qala rajulun li Abi Hazim, qala Sufyan fi qawlihi tabaraka ta'ala, ya,
Berkata Sufyan Ats-Tsauri di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nun Al-Qalam ayat 44, Allah taala mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Pasti kelak kami akan ulur nikmat kami, istidraj kepada mereka min haitsu la ya'lamun, dari arah-arah yang tidak mereka ketahui. Istidraj itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada ahlul maksiyah. Ini istidraj. Nikmat yang Allah berikan kepada pelaku maksiat, orang-orang ingkar, orang-orang kufur. Itu istidraj. Sehingga ketika Allah tambahkan nikmat-nikmat kepada mereka sehingga mereka semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu semakin memperberat mereka nanti di dalam mendapatkan azab di neraka wal iyad billah. Ini istidraj. Qala, berkata Sufyan, yusiru alaihimun ni'am wa yamna'uhum syukru. Mereka banyak dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah, tetapi mereka tidak mau bersyukur. Wa qala ghairu wahid, dan banyak ulama yang mengatakan kullama ahdatsu dzanban ahdatsa lahum ni'mah. Di antara makna istidraj, ketika mereka melakukan suatu dosa, maka kami tambahkan nikmat kepada mereka. Ini namanya istidraj. Qala rajulun li Abi Hasim. Berkata seseorang kepada Abu Hasim, mudah-mudahan kita selesaikan sedikit lagi. Ma syukrul ainain ya Abu Hasim. Apa bentuk syukurnya kedua mata wahai Abu Hasim? Qal, maka Abu Hasim mengatakan, in ra'aita bihima khairan a'lantahu. Di antara bentuk syukurnya mata, kalau kalian melihat sesuatu yang baik pada pandanganmu, kalian sampaikan. Wa in ra'aita bihima syarran satarta. Kalau kalian melihat sesuatu yang buruk pada matamu, maka tutuplah. Itu syukurnya mata. Wa qala wa fama syakaran udhunain. Apa bentuk syukurnya kedua telinga? Beliau mengatakan, in sami'ta bihi ma khairan wa'aita. Kalau kamu mendengarkan sesuatu yang baik, maka perhatikan baik-baik pendengaranmu. Wa in sami'ta bihi ma syarran dafa'ta. Kalau kamu mendengarkan suara-suara yang buruk, nyanyian, ghibah dan seterusnya, maka kalian tahan pendengarannya. Itu bentuk syukurnya pendengaran. Fama syakaral yadain, bagaimana bentuk syukurnya kedua tangan? Qal, kata beliau, kata Abu Hasim, bentuk syukurnya kedua tangan, la ta'khudh bihi ma laysa lahuma. Janganlah kamu mengambil dengan kedua tanganmu yang bukan menjadi haknya. Jangan mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak semestinya diambil. Wala tamna'u haqqan lillahi wa huwa fihima, dan jangan kamu mencegah hak Allah di dalam sesuatu yang itu harus menjadi yang ada pada keduanya. Artinya sesuatu yang harus kita berikan, harus kita berikan. Dan sesuatu yang tidak boleh kita ambil, jangan kita ambil. Ini syukurnya kedua tangan. Wa ma syakaral batni, dan apa bentuk syukurnya perut? Qala an yakuna asfaluhu ta'aman wa alahu ilman. Bentuk syukurnya perut, yaitu bawah bagian perut diisi dengan makanan, adapun bagian atasnya, maksudnya hatinya, diisi dengan ilmu. Diisi dengan pemahaman. Qala fama syakaral faraj, bagaimana bentuk syukurnya kemaluan? Bentuk syukurnya kemaluan, beliau menyebutkan firman Allah di dalam Al-Mu'minin ayat 5 sampai 7, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang mereka senantiasa menjaga kemaluan-kemaluan mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, atau kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Fa innahu ghairu malumin, maka itu bukan sesuatu yang tercela. Fa man ibtagha wara'a dzalik, maka siapa yang mencari selainnya, menggunakan kemaluannya bukan pada tempat yang semestinya, fa ulaika humul adun, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Qala fa masyakara rijlain, bagaimana bentuk syukurnya kedua kaki? Qala in alimta maitan tughbituhu istahmalta bihima amalah. Bentuk syukurnya kedua kaki, kata beliau, jika kamu tahu ada orang yang sudah meninggal,
dan kalian ya iri dengan amalannya, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, maka kamu gunakan kedua kakimu untuk mengikuti amalannya. Maksudnya meneladaninya. Ya, datang kepadanya meneladaninya. Wa in maqatta raghibta an amalihi wa anta syakiran lillah. Dan jika kamu tidak suka kepada seseorang dan kamu membencinya, maka engkau adalah hamba yang bersyukur kepada Allah, imma min syukrin bilisani wa imma walam yashkur bi jami' a'dha. Wa amma, ini salah harokat ya. Adapun orang yang bersyukur dengan lisannya mengucapkan pujian-pujian kepada Allah, walam yashkur bi jami' a'dha'i, namun dia tidak bersyukur dengan anggota badannya, artinya dia tidak gunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam perkara-perkara yang Allah cintai, Allah ridhai, maka permisalannya kata beliau ini seperti orang yang punya baju lalu dia ambil bagian ujung bajunya tapi tidak dipakai. Dia punya baju, diambil bagian ujung bajunya tapi nggak pernah dipakai. Maka kata beliau bajunya ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mencegah dari panas dan seterusnya. Ikhwani wa akhwati a'azakum, ini saja mungkin bisa kami sampaikan pembahasan tentang syukur yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.